Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Di sini saya mencoba menjelaskan terkait kertas kerja Admidas punya saya, yaitu terkait penerbitan surat bebas temuan. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Yoga Wahyu Adi Nugroho. Kebetulan saya di Inspektorat ditempatkan di sub bagian administrasi dan umum, lebih tepatnya di bidang kepegawaian, di mana secara langsung saya mendapat tugas untuk membuat konsep penerbitan surat bebas temuan. Sebagai dasar adalah adanya peraturan BKN nomor 5 tahun 2019, di mana untuk pegawai yang akan melakukan mutasi diwajibkan untuk melampirkan surat bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat di mana pegawai tersebut berdinas. Dalam hal ini kalau untuk pegawai pemerintah Provinsi Jawa Tengah diterbitkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Nah, adapun alurnya adalah dengan cara dari masing-masing kepala SKPD itu mengajukan usulan kepada inspektorat terkait nama pegawai yang akan mutasi. Selanjutnya alurnya dari persuratan akan dinaikkan ke pimpinan, kemudian di tempat kami akan dilakukan disposisi ke bagian subbagian evaluasi dan pelaporan. Nah, di subbagian evaluasi dan pelaporan ini nanti akan dilakukan pengecekan di aplikasi namanya Simwas dan Simwas Dumas. Di sini akan dicek apakah yang bersangkutan pernah atau tidak punya temuan hasil dari pemeriksaan inspektorat maupun dari hasil pemeriksaan eksternal dari pihak lain. Setelah dilakukan pengecekan dan dinyatakan tidak ada temuan, maka dari subbagian evaluasi dan pelaporan akan membuat nota dinas yang akan diteruskan ke bagian kami, ke subbagian administrasi dan umum, dan saya pribadi akan membuat konsep surat bebas temuan tersebut. Setelah konsep jadi, kita mengajukan ke pimpinan untuk dimintakan tanda tangan. Setelah jadi, biasanya saya akan melakukan scan surat dalam bentuk PDF. Hal ini untuk memudahkan pencarian file, dalam artian lebih cepat daripada menyimpan dalam bentuk hard copy. Namun di tempat kami tetap melakukan penyimpanan secara hard copy maupun soft copy. Berhubung ini baru menjadi kewajiban di tahun 2019 bagi pegawai yang mutasi, maka filenya masih dibilang aktif, meskipun dalam ketentuannya di tempat kami inaktifnya selama 1 tahun sudah inaktif. Jadi kalau aktif dan inaktifnya di total kurang lebih adalah 2 tahun. Makanya untuk tahun 2021 kami belum melakukan pemusnahan, masih disimpan. Tapi kalau untuk soft copy, alhamdulillah kemarin dari Kominfo sudah memfasilitasi dalam bentuk on-cloud khusus untuk inspektorat. Di situ nanti saya atau teman-teman yang lain bisa mengupload soft copy dari surat bebas temuan tersebut. Terkait dengan pelayanan prima, Bapak Ibu sekalian, naskah dinas yang digunakan dalam hal ini untuk penerbitan surat bebas temuan adalah surat usulan dari SKPD, kepala SKPD tapi yang utama adalah tentu Peraturan Badan Kepegawaian Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Kemudian ada lembar disposisi pastinya, kemudian ada hasil pemeriksaan dari bagian evaluasi dan pelaporan yang sebagai dasar untuk membuat surat bebas temuan. Kemudian ada
nota dinas dari subbagian evaluasi, dan tentunya ada surat bebas temuan tersebut. Yang terakhir bisa dimasukkan adalah register nomor surat. Terkait pengelolaan arsip, Bapak Ibu, sudah saya jelaskan tadi di awal, kita menyimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Hal ini tentu untuk menyikapi perkembangan teknologi pastinya, kemudian memudahkan pencarian pastinya. Terkait kemudian komunikasi, kita biasanya berkomunikasi secara tatap langsung, pasti, soalnya untuk saat ini memang pengambilannya secara langsung, dalam artian kita tidak melalui via pos. Itu mungkin jadi masukan kita ke depannya yang akan saya obrolkan ke pimpinan. Kemudian kalau lebih efektif lagi, kami biasanya menginformasikan melalui aplikasi chatting, yaitu WhatsApp, baik sesama teman, terutama koordinasi dengan bagian evaluasi apakah sudah diperiksa di Simbas atau Simbas atau belum, terus kemajuannya seperti apa. Terus terkait dengan teman-teman juga, berhubung di kami ada khusus yang di kepegawaian itu menangani surat keluar, maka saya pribadi menginformasikan kadang ke grup atau WA pribadi bahwasanya surat yang dimintakan, yaitu surat bebas temuan, sudah jadi atau belum. Terkait SOP, Bapak Ibu, kebetulan untuk pembuatan surat bebas temuan belum ada SOP-nya di tempat kami, hanya melalui dalam artian seperti biasanya saja, melibatkan dua subbagian. Nah, ini nanti menjadi sebuah rencana aksi dari saya pribadi untuk berdiskusi dengan pimpinan apakah perlu dibuat SOP agar jika ada penggantian yang mendapat tugas untuk membuat surat bebas temuan itu ada standarnya sendiri. Kemudian dikaitkan dengan perencanaan pembangunan, Bapak Ibu, surat bebas temuan ini sebagai filter awal apakah orang yang akan melakukan mutasi ini pernah ada temuan atau tidak. Dan ini pasti untuk menjamin integritas daripada pegawai yang akan melakukan mutasi. Nah, terkait peralatan, Bapak Ibu, kebetulan di tempat kami dalam artian dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa, alat-alat yang saya gunakan standar seperti perkantoran biasa, yaitu komputer atau laptop. Saya seringnya pakai laptop. Printer pasti, kalau ATK pasti, kemudian kita pakai scanner untuk membuat soft copy dalam bentuk PDF. Nah, rencana aksi kami, kurang lebih kita akan meningkatkan budaya pelayanan prima, terutama dalam hal surat bebas temuan, dalam artian mempercepat prosesnya kalau bisa, jadi tidak menunda-nunda pekerjaan yang pasti. Yang kedua adalah mengimplementasikan dari pelaksanaan pelatihan teknis administrasi dasar pastinya, berhubung mungkin sebelum-sebelumnya pengetahuan saya terbatas, dan dengan adanya pelatihan administrasi dasar ini alhamdulillah masih sangat terbuka, dan dengan modulnya yang bisa dibuka setiap saat. Kemudian yang terakhir, mencoba berdiskusi dengan pimpinan apakah perlu dibuatkan SOP atau tidak, dan apakah perlu dibuatkan juknis juga untuk surat bebas temuan tersebut. Terkait lampiran nanti bisa dilihat nanti di akhir video ini. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya terkait pelatihan teknis administrasi dasar, dan untuk apa yang saya jelaskan mudah-mudahan bisa menjadi pedoman juga bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang akan melakukan mutasi terkait proses pembuatan surat bebas temuan, di mana bisa dipastikan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.